Bangga Partai Buruh. Oh, Kita foto bersama dulu ya. Ya. Saya di sini supaya saya bisa punya potensi jadi rektor juga. Belajar di sini ada pengetahuan dan metodologi, ada kemampuan untuk melatih kritisisme. Jadi institut yang kendati terpencil tetapi pikirannya itu terbuka. Nah, saya ingin supaya institut ini pelan-pelan berubah menjadi universitas, lalu menjadi tumpuan masyarakat baru Indonesia, terutama generasi baru tuh. Dan Leda Rero saya ucapkan selamat berpikir. Saya ingin jadikan Leda Rero Maumere sebagai ibu kota pikiran. Terima kasih. Silakan. Dengan mic. Kemampuan teknis ini yang harus dilatih. Baik, terima kasih Dari atas situ aja, dari situ. Ya. kesempatan yang diberikan. Tadi saya juga angkat tangan tadi, tapi karena banyak orang, terutama para dosen diberi kesempatan lebih banyak sehingga di sini saya bertanya. Pertanyaan saya, apakah nanti setelah Bapak berdua berbicara tadi, saya melihat bahwa ada sesuatu yang kontra. Artinya kontra karena apa? Karena cara kita memasuknya dengan berpikir oposisi itu suatu kebaikan. Sudah banyak partai masuk dalam oposisi. Ya, pertanyaan. Pertanyaan saya, apakah ada lebih baiknya kita masuk dalam sebuah negara yang oposisi yang bersifat etis, yakni tidak pada poin oposisi yang etis, lalu poin. Oke, sudah tangkap. Ada lagi pertanyaan? Si Smith. Dari pertama dari luar. Dan akhirnya nalar kritisnya itu menjadi mati dari rektor padat yang menjadi sekedar operator kekuasaan. Dan ini tentu saja buruk untuk demokrasi, apalagi kita tahu bersama civil society kita, masyarakat kita belum terlalu kuat secara epistemik, dan ini melemahkan fungsi kontrol. Dan kalau kontrolnya lemah, maka jalan menuju negara yang otoriter menjadi semakin menyebarkan. Nah, pertanyaan saya sederhana, kira-kira resep dari Bung Rocky juga Bung Edu, ya, bagaimana, apakah seorang intelektual bisa masih tetap kritis ketika dia berada dalam kekuasaan? Seperti apa intelektual itu harus bersikap dan bertindak ketika dia juga menjadi bagian dari kekuasaan? Itu saja, terima kasih. Baik, langsung ditanggapi. Dua pertanyaan. Oke, fungsi intelektual adalah membangun koloni di dalam kekuasaan. Jadi koloni sebetulnya. Apa dasar koloni itu? Perbedaan etis. Kan itu yang kita bayangkan. Teman-teman LSM datang ke mahkamah ke Pak Jokowi pada waktu itu, masuk ke istana. Kita dalilkan, kalian the intellectual, etikus, masyarakat sipil, kami izinkan berkoloni di istana, berkumpul di sekitar kantornya Muldoko tuh. Semua LSM kita anjurkan begitu, tetapi kamu lapor ke kita karena kami yang kirim kalian. Lama-lama dia going native, dia cari suaka justru di wilayah kemaksiatan politik. Kenapa? Karena godaan material, moralnya kalah karena material. Jadi itu artinya kita gagal mengekspor rasionalitas, morality ke dalam wilayah itu. Jadi itu pentingnya kemampuan dari awal untuk mengatakan kalau kami masuk kekuasaan, kami melapor keluar, bukan jalan bersama-sama dengan presiden. Dulu saya ingin supaya teman-teman LSM, wartawan senior, pejuang hak asasi manusia, aktivis lingkungan masuk ke istana, dampingi Jokowi, kasih dia pengetahuan tentang moral ethics, kasih dia pengetahuan tentang the privacy of civilian value. Lama-lama dia justru cari suaka di situ karena dikritik oleh masyarakat sipil yang di luar. Jadi itu pentingnya imbangan kekuasaan hanya terjadi di dalam sistem demokrasi kalau ada countervailing force, countervailing ideas. Itu semua kita sebut dengan satu kata oposisi. Nah, oposisi itu cuma dua, oposisi pragmatis atau oposisi etis. Oposisi pragmatis adalah nunggu di situ untuk dipanggil karena ngoceh-ngoceh. Oposisi etis bikin jarak dari situ, itu intinya. Nah, intelektual fungsinya membuat jarak dengan prinsip kami beroposisi secara etis. Imperatifnya jelas itu, hitam atau putih itu. Jadi keabu-abuan itu ada petanda bahwa Anda bukan
datang dari tradisi intelektual. Tidak mungkin misalnya Anda belajar logika, terus Anda dapat logika, Anda dapat berapa? B+, A-, nggak ada. Logika itu atau A atau 0. Iya, Anda bisa berlogis, Anda bisa berlogis, oke ya. Lebih. Sebagai orang yang mengambil dari dekat. Jadi saya bawa Rocky di sini. Saya kemarin guyon dengan Rocky di mobil bahwa ada satu partai di Indonesia sekarang yang jumlah anggotanya hanya 1. Kalian tahu partai apa? Gak ada tahu kan? Ada partai itu. Namanya PRG, Partai Rocky Gerung. Ya karena gini, saya anggap dia sebagai partai. Rocky sekarang sebagai teks sosial. Dan saya anggap dia sebagai partai karena dia the only one yang berani menyepak kekuasaan. Kalau memang kekuasaan itu berada di luar jalur yang benar. Nah, saya bilang Rocky, oke, saya bawa PRG ke Lelero. Karena itu kita jadikan Lelero juga menjadi partai-partai Nietzschean, itu benar-benar single fighter. Nah, kita inginkan dari Lelero menghasilkan orang-orang seperti Gerung ini. Tentu saja Pater Otto sudah mulai berteriak belakangan. Istana juga disorot dari Lelero oleh Rektor Lelero. Pemerintah daerah disorot oleh Lelero. Nah, maksud saya sama Rocky ini adalah Lelero, saya berkali-kali bilang Lelero itu sangat bisa menjadi hiposentrum gempa intelektual yang kritis terhadap istana. Itu poin saya. Apa namanya partainya? PRG. Partai Rocky Gerung. Dan DPP-nya ada di Maumere. Jadi Anda pilih nih, mau mere atau mau RG, sama aja. Baik, yang berikut Sanus. Dari waktu kita sangat tepat. Ini media ya? Ya, Sanus lalu mungkin perwakilan dari buruh IFTK si Ama ya, mau ajukan pertanyaan? Oh tidak? Mantan wartawan boleh nggak? Oh, boleh. Jadi 3, mungkin singkat karena Pak Rocky juga sudah lapar. Silakan. Kami juga ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Rocky Gerung dan Pak Edu. Pertanyaan pertama, sekarang kita sudah masuk ke era baru dan Prabowo sudah menang Pilpres. Itu berarti kita cukupkan sudah pembicaraan tentang Jokowi dan kita berbicara tentang Prabowo. Menurut Bang Rocky Gerung, dalam 5 tahun ke depan, oposisi macam mana yang perlu kita bangun untuk mengawasi pemerintahan Prabowo? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang pemerintah sudah mengganti nomenklatur KKB, kekerasan bersenjata, untuk Papua dan kembali menggunakan organisasi Papua Merdeka. Itu suatu perubahan yang radikal dan juga kontroversial. Bagaimana perubahan ini itu berdampak pada polarisasi di Papua dan juga untuk Indonesia secara umum. Yang ketiga, untuk Pak Edu, saya berbicara dari perspektif hukum internasional, politik internasional. Ya. Dan kita tahu sekarang atau pada waktu sebelumnya Prabowo sudah ke Cina dan juga ke Jepang. Itu berarti kita itu merupakan bahasa simbolis terkait dengan arah gerakan politik luar negeri dari Prabowo selama 5 tahun ke depan. Bagaimana hubungan politik luar negeri Prabowo selama 5 tahun ke depan dalam konteks kekuatan Amerika dan di satu sisi ada Cina dan juga Rusia. Bagaimana itu dijalankan oleh Prabowo selama 5 tahun ke depan dan apa dampaknya untuk Indonesia? Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan jelas. Rusia tentang problem itu. Oke, bisa juga, tapi bisa secara umum kan Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Sanus. Pak Ansel, lalu yang di belakang. Terima kasih. Saya Ansel De Lopez, pensiunan wartawan Kompas. Kalau boleh bertanya, tadi dalam diagnosis kesehatan tadi, Indonesia tadi kita sudah berkesimpulan bahwa demokrasi kita hancur-hancuran. Terus ada suara-suara bagaimana kita berontak, kita robohkan negara ini. Quote-unquote. Tapi menurut saya dalam quote-unquote ini rombak negara ini, mungkin yang harus kita lakukan sekarang kita kembali ke Undang Dasar 45. Amandemen Undang Dasar 45 sekarang ini justru menghidupkan kaum kapitalis dan oligarkis, dan sekarang kita bergerak bebas sekali. Ya, jadi bagaimana kita kembali ke Undang Dasar 45? Kalaupun kita perlu ada perubahan-perubahan lewat adendum, ya, amanah kita perlu berubah. Jangan seperti sekarang total semua kita perbaiki. Dan kembali ke Undang Dasar 45, kita juga menghidupkan kembali MPR. MPR tidak seperti sekarang menjadi lembaga tinggi negara, tapi cuma lembaga tertinggi negara sehingga bisa mengontrol presiden. Sekarang presiden maunya karena tidak bisa dikontrol oleh MPR. Itu saja, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ansel. Ya, silakan terakhir. Baik Bapak, terima kasih Bung Rocky. Bung Rocky, langsung saja saya bertanya. Bang Rocky ini dulu suaranya adalah suara minoritas, tapi sekarang sudah menjadi suara mayoritas. Penyampaian saya ini bahwa dulu Abang Rocky bersuara sebagai oposisi, tetapi sendiri, tapi sekarang sudah menjadi mayoritas. Dan saya mau tanya, kira-kira riset apa yang Bang Rocky lakukan sehingga sementara berjalan pemerintahan Jokowi, Bung Rocky langsung mengatakan bahwa ini salah, ini salah, ini salah, dan Bang Rocky berteriak. Tapi pada waktu itu banyak yang mengatakan bahwa Rocky hanya omong-omong saja. Nah, sekarang kira-kira apa riset atau kiat atau terobosan apa yang Bang Rocky lakukan dalam kepemimpinan Prabowo Gibran? Nah, karena setelah dari pemilu ini kan terjadi kecurangan, artinya dalam tanda kutip bahwa sengketa di Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana Bang Rocky melihat dan mungkin ada riset atau kajian lebih lanjut tentang kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun ini? Oke, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sambungan dari ini, Pak Rocky, karena suara Pak Rocky sekarang menjadi suara mayoritas kita katakan. Apa kira-kira yang harus dilakukan agar suara Pak Rocky ini mengalami proses institusionalisasi secara politis menjadi partai politik? Silakan. Ya, saya ngerti semua menginginkan ada eskalasi. Pada saat ada eskalasi politik, orang tahu bahwa eskalasi itu hanya bisa ditampung oleh kekuatan yang baru. Kan itu psikologi tersembunyi dari kalian kan. Tapi kalian cemas kalau eskalasi terjadi tanpa ada instalasi yang menampung itu, maka meluap. Meluap itu dia ditampung oleh radikal politik misalnya, yang kita sebut ekstremis atau segala macam itu dari segala sudut ini kan. Tetapi satu hal ingin saya pastikan. Tadi pertanyaan, mari kita berhenti ngomongin Jokowi, dan kita mulai ngomongin Prabowo. Itu pertanyaan yang dungu tuh. Anda mesti minta. Bang, sebentar saya tanggapin kan? Yes, bisa. Yes. Bukan ada yang nunggu, pertanyaannya nunggu itu. Karena Anda mesti asumsikan bahwa Prabowo yang harus menghentikan bicara tentang Jokowi. Kan kita semua udah nggak bicara tentang Jokowi. Kita bicara Jokowi untuk mengingatkan Prabowo bahwa dia berdampingan dengan seseorang yang memaksiatkan politik, yang mengubah politik menjadi demokrasi jadi kerajaan kan. Jadi juga mesti jelas itu pertanyaannya. Ngapain saya disuruh untuk tidak ngomongin Jokowi, sementara Prabowo adalah brainchild, anak pikiran dari Jokowi. Apakah Jokowi bilang itu? Enggak, Prabowo sendiri bilang bahwa dia sudah dipersiapkan oleh Jokowi sejak awal. Maka siapa yang mesti hentikan itu? Ya dia sendiri. Nah, kita hanya membantu untuk mengingatkan pada publik bahwa ada persembunyian kekuasaan di era Pak Prabowo yang disponsor oleh Jokowi. Siapa dia? Ya anaknya sendiri. Kan di situ duelnya di situ. Jadi banyak orang ingin memisahkan Prabowo dari Gibran dan Jokowi, oke aja. Tetapi tetap kita mesti dalilkan dari lerero bahwa politik itu hanya hidup kalau ada oversight komite yang kita sebut sebagai imperatif moral, kita sebut sebagai oposisi. Apapun itu mesti ada a new kind of grammar baru. Nah, itu yang kita nggak lihat potensi yang kemungkinan berikut. Jadi selama Pak Prabowo mengatakan bahwa dia hanya melanjutkan Jokowi, nah selama itu seluruh keburukan Jokowi juga carry over masuk lagi, terbawa lagi ke situ kan. Jadi mesti jernih itu. Yang kedua soal amandemen, kita udah hitung itu di dalam kalkulasi dengan segala macam cara kita kejar informasi itu. Jadi soal amandemen mana ya? Kembali ke Undang-Undang 45. Iya, itu betul. Dalil itu kita perlukan untuk membedakan bahwa di awal kita buat konstitusi itu, di dalamnya ada prinsip bahwa ada kesetaraan argumen di dalam MPR. Kan itu kita bayangkan begitu kan. Tapi kemudian MPR itu berubah menjadi pembenar pada kekuasaan kan. Dia jadi nomenklatur di dalam politik yang hanya mensuplai kepentingan pada waktu Pak Bung Karno memulai memalsukan kedudukan MPR itu sebagai pembuat pembenaran bahwa dia menjadi presiden seumur hidup. Demikian juga Pak Soeharto mengatakan gampang, kalau ada yang beroposisi saya culik aja satu anggota MPR, maka tidak forum. Dia culik aja, dia bilang 23 dan itu adalah fraksi ABRI di DPR. Jadi kita juga mesti hati-hati dengan diskursus itu.
Karena memang ideal type-nya itu, formanya itu adalah kedaulatan rakyat. Tetapi dalam sejarah dia menjadi kedaulatan, menjadi tempat presiden meminta di backup dengan kedaulatan itu. Jadi kalau kita membalik pada sistem MPR, kita mesti pastikan MPR itu dibentuk atas dasar kedaulatan rakyat, bukan atas dasar kompromi di parlemen. Nah sekarang soalnya mau kompromi di situ kan, karena ada orang yang menjadi ketua MPR, ada orang yang ingin supaya MPR itu nanti dia yang kendalikan, supaya dia jadi bagian dari kekuasaan. Jadi saya kira itu prinsip. Masalahnya karena keanggotaan MPR itu sekarang tidak inklusif, karena para golongan itu dipersetujui oleh presiden. Ya itu maksud saya. Jadi masalahnya langsung dari. Ya itu poin saya di situ. Jadi dia mesti datang dari dorongan ideologis dari kedaulatan rakyat, bukan karena hanya keinginan yang ini masuk di situ masuk. Jadi saya kira itu didesain ulang. Itu juga semacam percobaan untuk memperlihatkan bahwa ada a new kind of democracy diucapkan, diproduce dari pengalaman politik Indonesia itu. Oke. Terima kasih Pak Andrew. Saya berteman dengan Polikarpus Tropes. Jadi sekali lagi itu intinya. Terakhir soal oposisi. Ya oposisi itu kan kita mengatakan oposisi di dalam upaya mengubah ekosistem politik, bukan untuk mencari cara supaya masuk dalam ekosistem itu kan. Jadi tetap namanya oposisi itu adalah di dalam filsafat namanya paralel polis. Ini ada polis resmi, official polis. Ini ada paralel polis politik yang dulu dipraktikkan oleh Wałęsa, oleh siapa namanya waktu Czechoslovakia, presiden siapa itu, yang sastrawan itu siapa nih yang dapat Nobel ya? Bukan. Ini di Eropa Timur itu kita sebut yang nulis buku The Power of the Powerless. Dia sastrawan tuh, dia wartawan tuh di dulu nama media mereka Samizdat, artinya bawah tanah tuh. Udah siang. Ya udah. Ini perlu moke dulu nih baru. Jadi itu alternatifnya kan. Nah pikiran itu selalu punya kecenderungan atau bahkan kita sebut pikiran kalau kita menantang pikiran yang lain. Jadi oposisi memang harus mulai dari pikiran. Baru itu sempurna. Kalau oposisi hanya dalam hasrat, itu artinya oposisi yang pragmatis. Jadi kita ingin oposisi yang secara imperatif, secara kantian kategorial itu betul-betul menguji yang ada. Jadi oposisi semacam devil's advocate, advocatus diaboli untuk menguji yang ada itu pentingnya. Nah itu hanya mungkin dirumuskan dari ruang kuliah, bukan dari ruang rapat partai. Pak Mantung mau tambahkan? Silakan. Ya, pertanyaan berkaitan dengan harus bagaimana misalnya Prabowo jadi presiden ya. Itu ya Prabowo. Tapi sebenarnya logika dasar hubungan internasional Morgenthau CS itu udah bilang bahwa hubungan antar negara itu bukan siapa lebih sopan, bukan soal siapa lebih sopan, siapa lebih jujur, tapi siapa lebih cakap, lebih pandai dan lebih cerdik dalam mengakali itu. Sekarang politik orang harus sebagai terbelah jadi dua, jadi ada BRICS, blok BRICS, ada blok, saya boleh bilang blok barat tapi itu blok NATO. BRICS dipimpin oleh China, ada Rusia, ada India di sana, lalu barat masih Amerika Serikat. Pertanyaannya, Indonesia harus bagaimana? Ya kita bisa cerdik, kita tidak harus ke timur, tidak harus ke barat, tapi kita mesti cari formula kita, forma geopolitis kita yang memang sangat mendukung policy kita sebagai sebuah bangsa dan juga dalam policy geopolitics itu pentingnya di situ. Nah, Prabowo misalnya salah satu contohnya, dia selalu bicara soal ketahanan pangan. Saya setuju soal itu. Bahwa bangsa yang tidak punya daya tahan dalam bidang pangan itu berperang cukup 1 hari dan dia mati. Sekarang Rusia itu negara dengan produksi pupuk terbesar di dunia. Bisa kita mencontoh begitu ya. Tapi kita takut untuk memutuskan saya mau bekerja sama Anda supaya saya punya daya tahan di bidang pangan. Kenapa kita takut? Kan di situ pertanyaan besarnya sekarang. Di situ. Nah ini kita butuh kecakapan, karena itu Prabowo mesti di backup juga nanti oleh orang-orang yang paham geopolitics, bukan menteri yang hanya walk out. Ya kan? Kenapa menteri kita mesti walk out bicara Israel? Mesti dia duduk di situ. Dia bilang saya nggak boleh walk out ya, saya mau bertengkar dengan Menlu
Israel, kalau kita dukung Palestina, kan begitu. Walkout itu kan gimmick murahan, itu aja sih. Baik. Saya bisa menanggapi bilang, bisa kabar Bang Rocky yang tadi bisa tentang yang tadi bisa ditanggapi. Saya kira sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rocky. Dari pikiran-pikiran Pak Rocky bisa saudara-saudari ikuti di channel YouTube FNN, ya. Dan kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, bisa buat YouTube tandingan dan dikirim ke sana. Dan seperti yang dibuat oleh ya bisa supaya masyarakat juga ini, karena waktu juga terbatas. Karena kalau saya beri 1 orang, maka 10 orang yang lain harus diberi kesempatan. Itu namanya keadilan. Juga kalau ada seritan saya tidak beri, karena terlambat. Baik, terima kasih Pak Rocky dan Pak Edu. Ya, kami sudah dikenyangkan oleh informasi dan analisis yang sangat mencerahkan. Sekali lagi terima kasih banyak dan soal pangan tadi Pak. Itu bisa dibicarakan dalam secara informal. Bagaimana kita